Halo semuanya, di video ini saya akan bahas salah satu komponen paling penting dalam komputer maupun smartphone, yaitu RAM. Tapi sebenarnya, apa sih RAM itu? RAM atau Random Access Memory adalah memori super cepat yang digunakan perangkat untuk menyimpan data sementara saat sedang dipakai. Semua data yang sedang aktif, mulai dari aplikasi, proses sistem, sampai jendela yang kamu buka, itu semua disimpan di RAM. Tapi ingat, RAM itu volatil, artinya data akan hilang begitu perangkat dimatikan atau direstart. Biar lebih kebayang, coba bayangin kamu lagi kerja di meja. Meja kerja itu RAM, lemari arsip itu storage seperti HDD atau SSD. Semua dokumen jangka panjang disimpan di lemari, tapi saat mau kerja, kamu pasti ambil dokumen penting dan taruh di meja supaya lebih gampang diakses. Kalau mejanya kecil, kamu cuma bisa naruh sedikit, kerja jadi lambat karena harus bolak-balik ke lemari. Tapi kalau mejanya besar, kamu bisa naruh banyak barang sekaligus kerja jadi lebih nyaman dan cepat. Nah, seperti itulah RAM bekerja. Jadi, singkatnya, RAM yaitu area kerja cepat dan sementara, sedangkan storage itu tempat penyimpanan permanen. Gimana sih RAM bekerja saat kamu buka aplikasi? Kurang lebih seperti ini. Yang pertama, data diambil dari storage saat kamu buka aplikasi. Data awalnya ada di SSD atau di HDD. Yang kedua, data dipindahkan dari RAM supaya aplikasi berjalan cepat. Data inti dimuat ke RAM. Yang ketiga, CPU mengambil data dari RAM karena RAM jauh lebih cepat dari storage. CPU bekerja lewat RAM. Yang keempat, kalau RAM penuh, sistem pakai virtual memory. Ini seperti RAM palsu di HDD atau di SSD, tapi lebih lambat. Akibatnya apa? Akibatnya yaitu akan lag, lemot, aplikasi ketutup sendiri, dan pindah aplikasi jadi berat. Karena itu, kapasitas RAM sangat berpengaruh ke multitasking, kecepatan buka aplikasi, stabilitas sistem, performa gaming, editing, dan rendering. Kemudian ada jenis-jenis RAM. Yang pertama, SDRAM. SDRAM adalah generasi lama, sekarang sudah jarang dipakai di perangkat modern. Yang kedua, ada DDR atau Double Depth Rate. Ini jenis RAM utama di PC atau di laptop saat ini. Generasinya yaitu DDR1. Itu udah sangat lama dan jarang ditemui. Yang kedua ada DDR2, yaitu generasi tua. Yang ketiga ada DDR3, masih dipakai di PC lama. Yang keempat ada DDR4. DDR4 paling umum saat ini. Dan yang terakhir adalah DDR5. DDR5 ini generasi terbaru dan jauh lebih cepat. Semakin baru generasi, biasanya makin cepat dan makin efisien. Yang ketiga ada LPDDR atau Low Power DDR. LPDDR dipakai di smartphone, tablet, dan ultrabox. Contohnya LPDDR4, LPDDR4X, LPDDR5, dan LPDDR5X. Keunggulan utamanya adalah hemat daya dan lebih adem. Selanjutnya ada kecepatan RAM. Ada dua faktor yang menentukan performa RAM. Yang pertama, speed atau megahertz. Contoh speed dalam RAM yaitu 2400 MHz, 2666 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, dan 4800 MHz ke atas atau DDR5. Yaitu semakin tinggi speed, semakin besar bandwidth, aplikasi lebih responsif, dan FPS game bisa meningkat. Yang kedua, ada latensi atau CL. Contohnya CL16 lebih bagus daripada CL18 atau dengan speed yang sama. Dan kombinasi terbaik adalah megahertz tinggi tambah CL rendah. Selanjutnya kapasitas RAM dan dampaknya. Berapa kapasitas RAM ideal? 4 GB sangat minimum, 8 GB standar harian, 16 GB manis untuk gaming dan editing ringan, 32 GB editing 4K dan multitasking berat. Dan yang terakhir 64 GB lebih. Itu udah sangat profesional, yaitu untuk render 3 dimensi, VM, simulasi, dan AI. Kalau terlalu sedikit, maka sistem lemot, tapi kalau terlalu banyak dan tidak terpakai, maka akan mubazir. Selanjutnya single channel, dual channel, dan quad channel. Channel yaitu jalur data antara RAM dan CPU.
Single channel itu 1 jalur, 2 channel itu 2 jalur, quad channel itu 4 jalur. Biasanya workstation. Contohnya 1 kali 16 GB itu single channel, 2 kali 8 GB itu dual channel atau lebih kencang. Dual channel bisa meningkatkan performa hingga 20-30%. Makanya lebih baik 2 kali 8 GB daripada 1 kali 16 GB kalau memungkinkan. Sekarang kita masuk ke merek RAM dan karakteristiknya. Kalau untuk PC ada Corsair, itu premium dan desain bagus. Kalau untuk PC ada Corsair yaitu premium dan desain bagus, G-Skill yaitu favorit overclocker, Kingston yaitu stabil dan awet, Crucial yaitu value bagus, Stream Group yaitu desain. Kalau gaming itu ada data yaitu murah dan cukup bagus, dan juga Patriot, performa bagus, harga terjangkau. Kalau untuk smartphone atau laptop biasanya pakai chip dari Samsung, SK Hynix, dan Micron. Cara memilih RAM saat upgrade. Kalau mau RAM, perhatikan yang pertama itu tipe RAM. Misalnya DDR3, DDR4, atau DDR5, tidak bisa dicampur. Yang kedua, speed yang didukung motherboard atau CPU. Yang ketiga, kapasitas maksimal perangkat. Yang keempat, usahakan dual channel. Yang kelima, perhatikan latensi atau CL. Yang keenam, voltage yaitu untuk khusus PC. Dan yang ketujuh, form factor. Dan terakhir yaitu dampak RAM terhadap gaming, editing, dan multitasking. Kalau gaming minimumnya 8 GB, idealnya 16 GB. Untuk game berat atau streaming itu 32 GB. Speed RAM juga berpengaruh terutama pada game CPU bound. Kalau editing dan rendering itu 16 GB. Editing ringan 32 GB, 4K editing nyaman, dan 64 GB lebih itu project besar dan profesional. Kalau multitasking, semakin besar RAM, semakin cepat pindah aplikasi tanpa reload. Kesimpulannya yaitu RAM berperan besar untuk menentukan seberapa cepat perangkat bekerja, seberapa banyak aplikasi bisa dibuka, stabilitas saat multitasking, performa gaming dan editing, dan responsivitas. Keseluruhan sistem, maka pilih RAM dengan kapasitas yang cukup, speed sesuai kebutuhan, latensi rendah, dan pastikan cocok dengan motherboard dan CPU. Dengan RAM yang tepat, perangkat kamu akan jauh lebih cepat, responsif, dan siap untuk menghadapi aktivitas berat seperti gaming, editing, hingga multitasking ekstrim. Baik, begitu saja yang saya bahas tentang RAM. Bye-bye!